Om Swastiastu, hadirin yang berbahagia, semoga makhluk di dunia ini bahagia. Yang pertama, ucapkan dulu puji syukur ke hadapan Ibu Sang Yang Widi Wasa karena asum ketewara nugrahnya saya dapat berbicara di sini dan berdiri di sini dengan keadaan sehat jasmani dan rohani. Pada pertemuan kali ini, semoga Pak Piradharma bermanfaat melihat video ini dan menambah sedikit wawasan lah. Kali ini saya akan membahas topik kejujuran dan ahimsa tanpa kekerasan. Nah, dalam Bhagavad Gita bab 16 sloka 1 sampai 3 ini kejujuran dan tanpa kekerasan merupakan sifat utama manusia menuju dalam kehidupan yang harmonis. Jadi sebelum mengarah ke kejujuran, saya mau jelaskan 5 dasar kejujuran dalam agama Hindu. Ada Satya Wacana, Satya Hridaya, Satya Laksana, Satya Mitra, dan Satya Samaya. Jadi kelima inilah jika diimplementasikan dengan baik akan menciptakan keseimbangan atau menjauhkan diri dalam konflik kalau diimplementasikan dengan baik. Jadi yang pertama, Satya Wacana, di mana dalam bertutur kata atau berkata-kata dengan baik itu diusahakan agar kita jujur dalam berkata, yang dimana dalam artian ini misal profesi kita sebagai pedagang, kesesuaian dengan kata harus diutamakan. Karena mengapa? Karena kita nanti akan dicoba oleh dagangan kita oleh orang lain. Misalnya saja kita menawarkan buah bahwa padahal buah ini masam, tapi kita menyebutnya manis, kan tidak ada kejujuran dalam kata. Dan profesi yang lainnya juga. Jadi perkataan ini adalah sumber dari kekerasan, yang dimana bisa menyebabkan kesalahpahaman, bisa menyebabkan kekeliruan, bisa menyebabkan ketersinggungan. Jika kita tidak menjaga perkataan dengan baik, bisa saja kita menyakiti orang lain, membuatnya tersinggung. Itu merupakan kekerasan dalam bentuk verbal. Yang kedua, itu ada namanya Satya Hridaya, di mana jujur dan setia dalam kata hati. Ada iri hati yang meliputi Satya Hridaya ini. Kemudian ada benci atau dendam pribadi. Hal ini merupakan kekerasan dalam batiniah kita, di mana kita tidak dapat mengendalikan diri, menjaga agar tubuh ini tetap positif, tidak terpengaruh oleh hal-hal negatif. Yang ketiga ini ada Satya Mitra, namanya jujur terhadap teman kita, teman dalam lingkup bisnis, teman sekolah, dan banyak lagi. Jadi ini merupakan juga berpengaruh terhadap kekerasan. Jika kita melakukan pengkhianatan, seperti kita menjelekkan teman tersebut, terus kita berkhianat lah istilahnya. Apalagi sekarang banyak diketahui perselisihan pertengkaran pertemanan itu karena dia sering menjelekkan di belakang. Kemudian dia
mempengaruhi temannya yang lagi satu agar tidak mengajaknya atau memfitnah segala keburukannya. Jadi ini merupakan dasar yang penting, dimana kita banyak tahu mungkin sebagian orang merasakan dari Satya Putri ini, bagaimana agar cara kita itu agar selalu baik kepada teman, positif kepada teman tanpa merasa diri kita dirugikan, karena semua yang ada di dunia ini selalu membawa manfaat jika kita bisa mengelolanya dengan baik, memanfaatkan kebaikan dirinya. Yang keempat, ada yang namanya Satya Samaya, di mana di sini janji, setia kepada janji, jujur kepada janji. Jadi yang sering terjadi di sini, jadi orang-orang kebanyakan saya menjumpai di media sosial itu sering melanggar janji ikatan pernikahan, di mana ada perselingkuhan di sini, apalagi aktor artis yang sekarang lagi viral karena perselingkuhan. Ini merupakan pengaruh yang sangat besar. Bagaimana kita bisa berkomitmen agar kita selalu memiliki hubungan yang baik dengan pasangan kita, agar kita tidak pernah tergoda dengan yang namanya hawa nafsu. Karena yang pertama ini faktor penting di dalam keluarga yang harmonis tanpa kekerasan. Karena saya menekankan di sini terhadap janji pernikahan ini, anggap di media sosial itu sebagai pelajaran. Karena kenapa? Seorang yang berbohong pada janji pada akhirnya akan ketahuan. Walaupun seorang artis pun yang melakukan itu akan pada akhirnya akan ketahuan dengan karmanya sendiri. Jadi ketika kita tidak menghindari perilaku kekerasan, kita juga harus mementingkan atau melihat dari segi tindak, segi Satya Samaya ini. Kemudian janji kita kepada siapapun itu, kalau sudah jujur dengan janji kita, tidak menyebarkan identitas pribadi, seperti itu juga berpengaruh. Mungkin seorang tidak suka dengan hal itu yang menyebabkan emosi, bisa saja dia menusuk kita atau membunuh kita. Jika kita semua terhindar dari semua itu, maka kita sebagai manusia juga harus sadar. Pelanggaran terhadap Satya Samaya ini sering terjadi dilakukan oleh pelajar sekarang, terutama di media sosial. Banyak kasus bunuh diri akibat dari pelanggaran Satya Samaya, tidak jujur dengan janji ikatan percintaan seperti itu. Katanya sehidup semati, tapi yang terjadi ada orang ketiga di dalamnya. Kemudian lebih memilih jalur mengakhiri hidupnya. Tahu kasus yang memakan tubuh bikul atau racun tikus itu dan gantung diri dia akhirnya. Padahal ini merupakan perbuatan anaknya yang kurang bertanggung jawab, dan ibu yang membela anak tersebut mengancam mantan pacarnya seperti itu, sehingga dia tertekan dan memilih untuk mengakhiri hidupnya. Mengapa penting sekarang saya mau mengedukasi
pada semua pihak. Dari dasar inilah yang kita harus terapkan. Mungkin kelihatannya sepele, namun memiliki dampak besar ke depannya yang kita tidak tahu. Seseorang itu akan berbuat nekat kepada kita, atau mungkin kita sendiri yang akan nekat jika kita melanggar prinsip Sati Semaya ini. Yang kelima, ini ada kaitannya dengan Satya Laksana, mana jujur dengan perilaku kita dalam hal tidak mencuri, tidak berbuat yang buruk. Jika kita sering mencuri, jika kita perilaku kita tidak senonoh, suka melekkan orang, suka membuli orang, mungkin ada yang tidak terima jika kita mencuri, masyarakat yang tidak terima, sehingga kita dipukuli. Kalau kita melakukan pembulian, orang tua yang tidak terima dengan perilaku yang buruk kita juga akan mendapatkan kekerasan dari ketidakterimaan orang tua tersebut. Dari kelima ini, saya sering menjumpai atau relevan dengan kehidupan saat ini. Kelima ini, faktor-faktor ini ada saja yang memunculkan konflik, dari Sati Wacana, Sati Hedaya, Sati Mitra, Sati Laksana, dan Samaya. Ini bisa saja terjadi konflik atau kekerasan bila mana kita tidak mampu mengendalikan ini. Daripada itu, umat sedharma semuanya yang ada di sini yang dapat menonton ini, bagaimana kita harus sadar dengan tindakan kita agar selalu menuju jalan yang benar dengan cara mempelajari yang namanya sumber ajaran agama Hindu, mendekatkan diri kepada ide Sang Yang Widi Wasa, sehingga kita seseorang yang sudah mendekatkan diri kepada ide Sang Yang Widi Wasa, mungkin saja tanpa disengaja bisa melihat video ini di YouTube, karena keajaiban Tuhan tiada hentinya meluruskan umatnya menuju ke jalan yang benar. Kita melihat bercermin kepada cerita Ramayana, di mana tokoh Wibisana di sana mengimplementasikan ajaran Pancasatya ini ke kakaknya, memilih jalan untuk berdamai kepada Sang Rama. Jadi mengamalkan ajaran Satya dan Ahimsa ini tidak semerta-merta kita dianggap remeh, namun justru memperlihatkan jati diri kita, mengendalikan diri, menghindari sesuatu yang menyakiti makhluk lain dengan sering berkata jujur, menumbuhkan kehidupan yang jauh lebih harmonis. Dalam Mundaka Upanishad, Satyam Mewa Jayati Nartam Satyana Panta Pitatu Dewasyanam Yena Kramani Shayo Hyapa Kama Yatra Dat Saya Brahma Nidam, maksudnya hanya kebenaran yang menang. Jadi bukan kepalsuan. Dengan kebenaran jalan terbentang, jalan para dewa yang dilalui para pelihat yang sama keinginannya terpenuhi menuju ke tempat tinggal tertinggi kebenaran. Dengan demikian, mulai mengamalkan nilai-nilai luhur tersebut dalam kehidupan sehari-hari sebagai memperoleh kedamaian dan membawa kita bagi semua umat ke jalan yang lebih baik lagi. Irian Jaya Cendrawasih. Sekian dan terima kasih.
Om Santi 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 Om.